Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Ramadan dengan NPM A1A023096. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sastra yang dimana dosen pengampunya Ibu Meli Afrodita, Magister Pendidikan, dengan judul mata kuliah pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra adalah suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi dan berekspresi melalui karya sastra, baik secara lisan maupun tertulis. Tujuannya tidak hanya memahami teks saja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersastra, memperkaya pengalaman batin, dan mengembangkan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam estetika. Adapun hakikat dari pembelajaran sastra, sastra secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu mengarahkan, memberi petunjuk, atau mengajar. Oleh karena itu, sastra sering diartikan sebagai alat untuk mengajar atau memberi petunjuk. Pembelajaran sastra berfokus pada ranah memperkaya pengalaman batin, menumbuhkan kepekaan, dan membangun sikap positif terhadap nilai-nilainya, memahami konsep, teori, genre, dan unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya dalam karya sastra. Kemudian mampu menciptakan atau memproduksi karya sastra dan mengembangkan pengalaman ketika bersastra. Adapun jenis-jenis karya sastra, yaitu satu, puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada irama. Pembelajarannya meliputi diksi, pencitraan, majas, tema, dan penilaian atau penulisan puisi. Kemudian yang kedua yaitu prosa. Prosa adalah karya sastra berbentuk narasi seperti cerpen, pendek, novel, atau dongeng. Pembelajaran meliputi analisis unsur-unsur intrinsiknya seperti tokoh, alur, latar, tema, dan ekstrinsiknya. Yang ketiga yaitu drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan. Pembelajarannya meliputi analisis dialog, babak, tokoh, konflik, dan praktik pementasan atau pembacaan naskah drama. Kegiatan dalam pembelajaran sastra yaitu mendengarkan, menyimak sastra. Mendengarkan yaitu contohnya mendengarkan pembacaan puisi, mendengarkan dongeng, dan menonton pementasan drama, kemudian merefleksikannya. Kemudian membaca sastra. Membaca sastra itu contohnya membaca puisi, prosa, itu termasuk membaca sastra, termasuk juga dalam kegiatan pembelajaran sastra. Kemudian berbicara sastra, itu tulisankan hasil sastra, misalnya berdongeng, berdialog drama. Kemudian menulis sastra. Menulis sastra itu contoh kegiatan dalam bersastranya menciptakan karya sastra sendiri, misalnya menulis puisi, cerpen, dan naskah drama. Itu tadi adalah kegiatan dalam bersastra atau dalam pembelajaran sastra.